Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 427. Melanjutkan cerita sebelumnya. Tuan tenangkan amarahnya, karena bawahan tidak baik-baik saja. Song Huixin berlutut dengan satu lutut, kepala batu gioknya terkulai, dan wajahnya yang dingin penuh dengan permintaan maaf. Bangun, itu bukan salahmu. Tan Yun menahan amarahnya dan berkata, pria ini memiliki keterampilan yang sangat tinggi untuk mengubah penampilan. Karena dia bisa menipu patriark lama di awal, sekarang kamu tidak bisa melihatnya, itu normal. Ini hanya ikan yang lolos dari jaring. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Tuoba Qingtian, yang terbaring di genangan darah, berkata dengan gemetar dan mengejek, hahaha, lelucon, ini lelucon besar. Tan Yun, bagaimana jika kamu menghentikan perselisihan sipil? Kamu bahkan tidak bisa menangkap pembunuh dan Tai Xuanzong. Apakah kamu malu padamu? Oh, dan sekarang, selain leluhur dari divisi formasi, Huangfu Shengzong memiliki perbuatan berjasa lainnya, dan 8 divisi lainnya. Tidak ada orang kuat di alam ilahi. Kekuatan Huangfu Shengzong Anda telah menurun tajam. Tunggu saja dinasti suci Tuobaku untuk menghancurkannya. Lalu, retak. Tan Yun berjongkok, meraih leher Tuoba Qingtian dengan tangan kirinya dan berkata dengan suara yang dalam, beritahu aku siapa yang membunuh patriark tua. Hehehe, Tuoba Qingtian dengan dingin mendengus sebentar-sebentar, jenderal ini tidak akan memberitahumu. Menusuk, Tan Yun membuka leher Qingtian dengan tangan kirinya dengan longgar, dan dengan kejam merobek telinga kanannya. Ah, Tuoba Qingtian meratap seperti babi. Apakah kamu pikir jika kamu tidak memberitahuku, Master Sekte ini tidak dapat berbuat apa-apa padamu? Tan Yun tertawa malu, dan cahaya merah aneh keluar dari matanya, dan dia menggunakan mata ilahi Hongmeng. Seperti yang kita semua tahu, semakin kuat tubuh, semakin kuat jiwa, dan sebaliknya. Sekarang Tuoba Qingtian dari alam Divine ke-8 terluka parah, jiwanya secara alami melemah. Ketika dia melihat kedua mata Tan Yun, dia langsung menjadi malu seperti ayam. Katakan, siapa yang membunuh patriark tua? Tan Yun berkata dengan keras. Di tengah perhatian orang banyak, Tuoba Qingtian dengan jujur berkata, itu Tuoba Lin, putra mahkota dinasti suci Tuoba hari ini, berpura-pura menjadi Tan Yun dan membunuh patriark tua. Setelah mendengarkan, Tan Yun, dan Taeyu, leluhur penegak hukum dan bahkan para murid gemetar karena marah. Pada saat ini, Tan Yun telah menentukan Tuoba Lin, menyamar menjadi dirinya sendiri dan melarikan diri. Cincin surga dan bumi Tan Yun bersinar, dan pedang terbang bekas rampasan tergantung di depannya. Dia melirik tingkat tinggi dan murid-muridnya, dan suaranya seperti guntur. Dinasti suci Tuoba ambisius, mencoba menduduki sekte suci Huangfu kami dan membunuh pemimpin sekte lama. Hari ini, aku, Tan Yun, bersumpah untuk menghancurkan dinasti suci Tuoba. Jika kita melanggar sumpah, itu akan tetap seperti pedang ini. Ketika kata-kata itu berhenti, Tan Yun mengulurkan lengan kirinya, memegang pedang terbang di telapak tangan kirinya, dan kelima jarinya membuat kekuatan tiba-tiba. Pada saat itu, serangkaian retakan memenuhi pedang terbang. Wow! Ketika Tan Yun melepaskan, pedang terbang itu berubah menjadi pecahan dan tercecer ke tanah. Patriark itu perkasa. Kemudian seorang murid yang berjasa berteriak, demi patriark tua, murid bersedia mengikuti patriark dan mencuci darah dinasti suci Tuoba. Segera, para murid yang berlutut, meneriakkan suara gema, menelan langit dan bumi. Feng Yun, yang juga mata-mata, mengerutkan alisnya. Dia bisa melihat bahwa Tan Yun sangat membenci mata-mata itu saat ini. Yuner, Tuoba Qingtian akan menyerahkannya kepada kakek. Tan Taeyu mengertakkan gigi memikirkan kematian putranya. Ya, Tan Yun mengangguk berat. Dan Taeyu, gemetar karena kesedihan dan kemarahan, datang ke Tuoba Qingtian, berjongkok dan meraung, mata-mata sialan,
kembalikan nyawa putraku. Segera, adegan yang menggerakkan emosi semua orang terjadi. Tetapi ketika Dan Taeyu menekan kepala Tuoba Qingtian ke tanah, dia menggigit leher Tuoba Qingtian dengan mulutnya, dan kemudian memakan dagingnya dan meminum darahnya. Ini menunjukkan bahwa Dan Taeyu membenci Tuoba Qingtian, Tuoba Lin, dan bahkan keluarga kerajaan dari dinasti suci Tuoba. Tuoba Qingtian memikirkan banyak cara Tan Yun akan melecehkannya sebagai balas dendam, tetapi dia tidak pernah menyangka Dan Taeyu akan memperlakukan dirinya seperti ini. Ketika Tuoba Qingtian mau tidak mau berteriak, mulut Dan Taeyu telah meninggalkan leher Tuoba Qingtian. Ho ho! Dan Taeyu membuka mulutnya dan melepaskan api sejati dalam hidupnya. Dia menurunkan suhu api dan menutupi Tuoba Qingtian di tanah. Dan Taeyu, kamu tua. Tuoba Qingtian tiba-tiba mengutuk dalam api, tetapi Tan Yun mengatur penghalang suara di atas api. Biarkan Tuoba Qingtian menangis dan mengutuk dengan sangat menyedihkan sehingga tidak ada suara yang terdengar. Tuoba Qingtian berguling dengan keras di dalam api. Itu tidak berhenti berputar sampai setengah jam kemudian dan berubah menjadi abu. Meski begitu, Dan Taeyu tidak bisa menyelesaikan kebenciannya. Tan Yun dan bahkan para petinggi dan murid yang setia kepada Huang Fu Shengzong tidak bisa menyelesaikan kebencian mereka. Pada saat ini, Tan Yun menunjukkan mata ilahi Hong Meng-nya dan melihat Jin Xianghai di tanah. Di mana keluarga Jin yang tidak aktif sekarang? Berapa banyak yang kuat di sana? Katakan apa yang kamu ketahui. Jin Xianghai, yang terluka parah dan sekarat, tampak kusam dan berkata, sekarang ada seseorang di ranah klan Jin. Dia disebut Jin Xuanzi, saudara kedua dari Patriark. Orang ini lebih kejam daripada Patriark. Orang ini dipromosikan ke tingkat pertama domain ilahi 500 tahun yang lalu. Saya tidak tahu seberapa kuat dia sekarang. Selain itu, ada 80 orang yang kuat di alam ilahi, termasuk 3 orang di kesempurnaan agung alam ilahi. Setelah Jin Xianghai selesai berbicara tentang kekuatan keluarga Jin, Tan Yun dan semua orang merasa gugup. Saya hanya mendengar bahwa Jin Xianghai berkata, lebih dari 6 tahun yang lalu, pemimpin klan telah memanggil anggota keluarga Jin ke pinggiran Gunung Tianpu, siap untuk menyerang Huang Fu Shengzong kapan saja. Mereka sekarang digantung di puncak tebing, tetapi sekarang Patriark sudah mati, dan saudara laki-laki kedua Patriark telah mengetahui tentang kematian Patriark melalui lampu kehidupan Patriark. Setelah mendengar ini, semua murid Huang Fu Shengzong dan leluhur senior di bawah, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, dan mereka gempar. Kesunyian. Tan Yun memberi perintah, dan tidak ada yang berani mengatakan apa-apa lagi. Tan Yun menarik napas dalam-dalam. Apakah menurutmu Jin Xuanzi akan memimpin keluarga Jin untuk menyerang Huang Fu Shengzong? Ya, tentu saja. Ketika Jin Xianghai mengatakan ini, matanya menunjukkan kebanggaan bahwa orang luar tidak bisa mengerti. Sejak zaman kuno, keluarga Jin kami selalu yang paling bersatu. Tan Yun tampak tenang dan berkata, jika aku menggunakanmu untuk menunda serangan mereka ke Huang Fu Shengzong, menurutmu tidak apa-apa? Tidak. Mengapa? Karena pemimpin klan telah memberikan perintah, begitu dia berada di Huang Fu Shengzong, semua orang Jin akan menyerang Huang Fu Shengzong dengan segala cara. Mendengar pidato itu, Tan Yun menginjak dan menghancurkan kepala Jin Xianghai. Yuner, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dan Taeyu mengangkat alisnya dan berkata, kakek khawatir ketika keluarga Jin menyerang Huang Fu Shengzong kita, Tuoba Lin juga akan menyerang kita. Bahkan jika hanya klan Jin yang menyerang, sekte kita mungkin dalam bahaya. Pada saat ini, leluhur penegak hukum, leluhur divisi formasi, organisasi hukuman surgawi yang kuat, dan Song Huixin juga cemas. Kakek, jangan cemas. Tan Yun berkata dengan dominan, semuanya memiliki cara. Kata-kata Tan Yun membuat para pejabat senior dan murid merasa nyaman. Kecuali identitas Tan Yun sebagai penguasa, pengalaman Tan Yun pulang hari ini, memadamkan perselisihan sipil, dan memenggal kepala musuh yang kuat, ada di hati semua orang suci Huang Fu yang setia. Setiap kata darinya memiliki kemampuan yang menentukan. Sekarang para murid yang setia kepada Huang Fu Shengzong telah membabi buta mempercayai Tan Yun. Tan Yun bertanya sambil berpikir, kakek, seberapa kuat pertahanan gerbang rahasia tempat rahasia Huang Fu?
Tan Taeyu berkata dengan jujur, gerbang alam rahasia ini dibuka oleh leluhur sebelumnya dan mengerahkan formasi pertahanan. Pada saat itu, meskipun Grandmaster dikatakan sebagai kekuatan tingkat 3 di alam eklosion, pencapaian formasinya hanya mencapai Master Arai Suci tingkat menengah, dan formasi gerbang rahasia hanya formasi suci tingkat menengah. Itu bisa mempertahankan 10 domain ilahi, dan akan menyerang selama sebulan tanpa putus. Selanjutnya, larangan gerbang alam rahasia Master Leluhur bersifat merusak. Setelah sekte kami mengaktifkan dan menutup larangan, Master Arai Suci lainnya tidak dapat memecahkannya sama sekali dan hanya dapat memaksa serangan. Yuner mengerti. Setelah Tan Yun terdiam sejenak, dia berkata dengan nada positif, bahkan jika Jin Xuanzi dari keluarga Jin dan semua orang kuat di alam ilahi menyerang pintu alam rahasia, mereka tidak dapat memecahkannya dalam setahun. Kakek, jangan khawatir. Selama periode ini, Yuner akan mengatur ulang susunan pertahanan terlarang dari gerbang wilayah rahasia. Setelah mendengar ini, Dan Taeyu merasa lega. Kakek akan mulai dan menutup pintu tempat rahasia sekarang. Kakek tidak terburu-buru. Tan Yun berkata, melihat 5 tetua penegak hukum, Jiang Zishan berkata, 5 tetua, Anda segera meninggalkan Gunung Tianjing, pergi ke kampung halaman saya, dan kemudian dengan Guan Xuankong, bawa keluarga saya pergi dari kota Wang Yue, cari tempat untuk sembunyikan namamu, dan ketika damai, bawa keluargaku kembali ke sekte. Ingatlah untuk menggunakan teknik tembus pandang setelah meninggalkan sekte, dan kemudian melewati puncak tebing klan emas yang mengintai. Jiang Zishan membungkuk dan berkata, jangan khawatir, bawahan dan leluhur kedua penegak hukum akan melindungi keluarga Anda. Setelah itu, Tan Yun memandang Sunan Po, leluhur ke-6 penegak hukum, dan memerintahkan, Anda segera memberitahu semua orang dari sekte di kota Tianpu Fang, area pusat pegunungan Tianpu, dan segera bawa barang-barang mereka untuk dievakuasi. Lalu kamu pergi ke Long Yunzong secara pribadi dan memberitahu Long Aotian bahwa pegunungan hukuman surgawi tidak damai dalam beberapa dekade terakhir. Minta dia untuk memberitahu lebih dari 1000 master sekte lainnya dan segera bawa murid-muridnya untuk bersembunyi. Selain itu, beritahu mereka bahwa pegunungan Tianpu akan dipulihkan ke perdamaian paling lama 30 tahun. Selama periode ini, mereka akan bersembunyi dan tidak muncul lagi. Setelah kamu menyelesaikan ini, segera kembali ke sekte. Mendengar pidato itu, Su Nanpo membungkuk dan berkata, Tuan, jika mereka tidak mendengarkan Anda, apa yang harus dilakukan bawahan mereka? Ini untuk kebaikan mereka. Tan Yun berkata, jika mereka tidak mendengarkan, terserah mereka. Hidup dan mati akan menjadi takdir mereka sendiri. Jika mereka mati di tengah perang, tidak ada yang bisa menyalahkan siapapun. Bawahan mengerti, bawahan pergi. Sunanpo melompat dan menembak ke langit. Tan Yun memandang Dan Tailong dan berkata, Paman, silakan pergi ke pintu keluar alam rahasia. Setelah Sunanpo kembali ke sekte, segera tutup formasi gerbang alam rahasia. Oke, masalah ini diserahkan kepada pamanku. Tan Tailong terbang menjauh setelah menjawab. Meskipun dia sudah menebak saat ini, ada formasi teleportasi di Istana Surgawi yang mengarah ke pintu keluar alam rahasia, tetapi dia masih gagal melewati formasi teleportasi dan pergi ke pintu keluar alam rahasia. Karena dia tahu bahwa itu adalah lorong yang hanya dimiliki oleh patriark dan anggota organisasi pembunuhan. Pada saat ini, Tan Yun memandang Song Huixin, terus pimpin para pembunuh untuk menjaga pintu keluar rahasia. Sebelum pintu rahasia ditutup, siapapun yang mencoba pergi akan dibunuh. Ya, bawahan patuh. Bayangan Song Huixin melintas dan terbang ke Istana Surgawi. Lalu pergi ke pintu keluar wilayah rahasia melalui susunan transmisi. Pada saat ini, Dan Taeyu menghela nafas. Yuner, begitu perang pecah, kota Tianpu Fang di kaki gunung gerbang akan berubah menjadi reruntuhan. Kakek, kota Tianpu Fang telah dibangun selama lebih dari 40 tahun. Manfaat yang diciptakan oleh sekte kami layak untuk nilai keberadaannya. Tan Yun mengatakan ini, mengubah nada suaranya dan berkata dengan sombong, tidak masalah jika kota itu hilang. Setelah Yuner menyatukan pegunungan hukuman surgawi, dia akan membangun kembali kota hukuman surgawi yang abadi. Pada saat ini, semua orang mendengar bahwa Tan Yun telah menyatukan pegunungan Tianpu, darah mereka mendidih.
Yah, semuanya terserah Yuner. Dan Taeyu berkata dengan setuju dan ramah. Kemudian Tan Yun memandang Zhong Libo, yang terbaring di genangan darah. Dia menunjukkan murid surgawi Hong Meng, dengan mudah mengendalikan Zhong Libo, dan berkata dengan dingin, "Siapa kamu?" "Saya keluarga Zhong Li kuno, pengurus rumah tangga besar hari ini." Zhong Li berkata dengan jujur. Jawab pemimpin sekte ini, "Apakah Anda bersembunyi di Huangfu Sengzong kami untuk berencana menduduki sekte kami?" Suara Tan Yun menjadi semakin dingin. "Iya, keluarga Zhong Li, apakah kamu punya rencana untuk menyerang Huangfu Sengzong hari ini?" Dalam pertimbangan, siapa anggota keluarga Zhong Li yang terkuat? Itu adalah Patriark. Mendengar ini, Tan Yun tidak bertanya lagi. Dia berkata dengan ringan, "Jika Anda melanggar Huangfu Sengzong saya, bahkan jika Anda jauh, Anda akan dihukum." Keluarga Zhong Li, dinasti suci Tuoba, klan Jin, raja ini akan mencabutmu cepat atau lambat. Begitu dia selesai berbicara, Tan Yun menginjak kepala Zhong Libo dan jiwanya hancur. Pada saat yang sama, tendangan Tan Yun juga menghancurkan hati Zhong Li Yuxin. Dia terjebak di antara kerumunan, menahan kesedihannya, menangis di dalam hatinya, "Paman Bo, pergilah dengan tenang, aku pasti akan membalaskan dendammu." Nama aslinya adalah Zhong Lixiner. Sekarang di Huangfu Sengzong, dia dipanggil Zhong Li Yuxin. Pada saat yang sama, dia juga yang terkuat dari tingkat 8 alam ilahi. Dia menahan sakit hati, dan ada banyak cara untuk melarikan diri dari Huangfu Sengzong dalam pikirannya, tetapi pada akhirnya dia menemukan bahwa tidak ada cara lain untuk pergi kecuali mengancam orang yang paling disayangi Tan Yu. Tepat ketika dia diam-diam berpikir, Tan Yun mengangkat kakinya ke wajah Situ Wuji, matanya yang berbintang dipenuhi dengan niat membunuh. "Situ, mata-mata lain mencoba menghancurkan Huangfu Sengzong, aku bisa mengerti. Tapi bagaimana denganmu? Kamu bukan mata-mata, tapi kamu punya ide untuk merebut tahta. Katakan padaku, bagaimana aku bisa membiarkanmu mati?" Situ Wuji, yang diinjak oleh Tan Yun, berkata dengan suaranya yang lemah bahwa dia tidak takut akan hidup dan mati. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit, dan yang tua tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kamu ingin bunuh, kamu ingin menyiksa. Siksaan, yang lama tidak akan pernah menyesal. Oke, itu cukup keren. Aku akan memberimu waktu yang baik untukmu menjadi seorang pria. Tan Yun mengangkat kaki kanannya dan menginjak wajah Situ Wuji. Ketika dia hendak mencapnya, pupil matanya mengecil dan menatap wajah Situ Wuji, seolah-olah dia telah menemukan sebuah rahasia. "Yuner, ada apa?" tanya Dan Taeyu. "Kakek, jika Yuner tidak salah menebak, Situ Wuji juga harus menjadi mata-mata." Tan Yun berkata dengan senyum muram.